Pasti masuk itu. Ya, namanya Pak Runtah nih. Pak Sampah. Curut Aceh ngakunya. Di Aceh di Kote nggak ada curut, Pak Runtah. Jangan ngaku-ngaku curut Aceh ente, bikin malu Aceh. Ya? Kepanasan kan? Gue bilang apa? Mana lagi nih? Coba panasin mereka, panasin mereka. Semakin banyak yang nyawer, ya, kibin-kibin pada marah. Pip, 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 pip. Jik, 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 jik. Jangan, udah cukup, gosong nanti, gosong kibin, Kalau kalian nyawer lagi, gosong kibin. Jangan disawer, jangan. Nggak mau gue lagi, nggak mau nggak. Nggak mau tak mau tak gue. Panas saudara, ada yang nyawer TIJ. Kalian kalau nggak suka sama kibin, nyawer. Tapi kalau suka dengan kibin nggak kepanasan, jangan nyawer. Semakin banyak saweran, semakin ngamuk kibin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Muslim At-Tahiri cara cari duit, gue kasih tahu kalian online biar nggak menjatuhkan harkat dan martabat kita. Gitu Muslim. Cara cari duit nih gue contohin nih untuk Habib biar nggak memalukan. Si Aldo mau kayak gini tapi nggak bisa. Jarang gue lihat dia dapat super thanks. Coba kalian lihat aja live dia paling banyak yang waktu bahas TIJ. Terlalu jujur. Memang boleh jujur. Boleh, harus, wajib jujur. Nggak boleh nggak jujur. Coba lihat, cek channel si Aldo. Live, kata dia gue pansos sama dia buat biar banyak yang nonton gitu. Tapi nyatanya gue lihat channel dia, pas ngebahas TIJ itu rating live paling tinggi yang nonton. Dalam kurun waktu sekian bulan kemari. Nggak percaya, cek aja yang lain 1.000, 2.000, 3.000 nonton. Yang itu 21.000, entah 22.000 dah. Katanya gua yang pansos ke dia. Dan waktu itu, waktu dia bilang gua pansos, subscriber gua udah 700 sekian ribu. Sekarang sih gua udah dikit subscribernya. Ya, sedih sekali channel gua rungkat satu lagi, tapi jangan salah, tidak lama lagi channel gua akan bangkit dari pertapaannya. Channel gua akan bangkit dari kuburan melebihi kesaktian Fagil Mukaddam. Tunggu nanti. Kalau channel gua bangkit lagi, sakti. Lah Bang Yano, ngapain disawer? Makasih Bang Yano, makasih. Itu udah lumayan bikin panas mata si kibin-kibin nih. Ngapain disawer ya? Malu saya. Jangan sampai tidak ya kawan. 554.000 dana yang terkumpulkan malam ini akan langsung diserahkan kepada saya sendiri. Nggak join dengan yang lain. Nggak saya kasih ke Bung Lubis pun. Saya nggak pernah ngasih duit ke Bung Lubis. Nggak pernah. Nggak pernah. Masing-masing. Bung Lubis sendiri, gue sendiri. Bung Lubis paling doyan ngirim-ngirim hadiah. Gue kagak pernah ngirim ke Bung Lubis. Dikirim topi, dikirim peci. Gue kagak pernah ya kawan. Baru sadar gue ya. Pelit kali gue ya. Pelit TIJ. Kalian jangan contoh saya pelit. Mana sawer kalian? Kalian nggak pelit. Gue pelit. Untuk anak gue dikasih peci sama Bung Lubis, dikasih ini, dikasih itu. Untuk gua dikirim ini, dikirim itu. Gua lupa, akhirnya kebiasaan lupa. Ya udah, gua lupain lah. Udah kayak Habib gua. Dari orang mau, ngasih nggak mau. Ya, agar tidak pelit seperti TIJ, sawerlah.
Gua niru-niru Habib juga. Habib minta sawer di TikTok, gua nggak di TikTok. Di sini rupanya bisa nyawer juga, bisa ngasih gift, bisa bergabung, bisa ngasih super thanks. Aduh panas Kibin nih. Satria Arjuna, jangan bilang-bilang keras-keras, kompor. Ya, Kibin marah itu. Setiap ada yang nyawer, Kibin langsung seperti disambar petir. Bagaikan langit tertutup awan, bagaikan petir di siang hari, bagaikan layang putus dari benangnya, bagaikan Habib rungkat nasabnya. Ya. Aku benci kalau dengar Abu Janda Bang. Gua juga sama kayak lu. Tapi kalau dengar janda pirang, oh enggak, gua enggak juga janda pirang. Ini gua udah tidur belum? Biasa nonton tapi nggak ada kabar. Enggak, gua juga enggak minat kalau janda pirang apa enggak. Gua enggak seperti itu. Enggak murahan gua. Gua ini sangat cinta sama bini-bini gua nih. Mereka itu sebagai penyempurna dari kekurangan gua, Masya Allah. Walaupun sejauh ini gua jarang ketemu sama mereka. Bahkan yang lain yang dua udah lama kali nggak ketemu. Kalau Teh Yuli baru aja berangkat. Baru ada seminggu Teh Yuli berangkat. Baik sekali orangnya. Gua nggak akan pernah mendapatkan wanita sesempurna mereka ya, ikhwan. Gua nggak pernah mau wanita lain. Gua cukup itu aja. Luar biasa mereka. Bini lu berapa TJ nggak gua jual? Masa nanya bini orang berapa? Lu pikir bini gua dijual? Baik sekali mereka, ikhwan ya. Ini sesi curhat ya. Insya Allah luar biasa. Gue nggak pernah nemu wanita sesempurna mereka. Kekurangan pun terlihat sempurna di hadapan gue. Baik sekali. Dan mereka itu sangat akur sekali. Nanti kalau ditambah satu lagi malah ribut ya kan. Jauh ini sangat baik sekali. Itulah gue kagak doyan janda, kagak doyan anak gadis sekalipun kagak doyan gue. Karena nggak akan gue dapatkan seperti apa yang ada pada istri gue. Bisa jadi jarak jauh kayak gini, setia banget mereka, nggak pernah bikin masalah. Ujung minta satu lagi, enggak, gue nggak minta lagi, enggak. Cukup itu ya Allah, supaya diberikan langgeng, ya, biar berlangsung sampai kita tua nanti. Udah cukup itu, nggak mau lagi gue. Ngomong apa lu bang? Lu macam kagak tahu aja, gua tadi keceplosan salah ngomong soal janda pirang, nanti ribet habis live. Jadi gua harus mendamaikan ini, harus mendiamkan ini, harus menyelesaikan nih masalah ini. Jadi tadi sampai pendawirannya sejauh mana tadi? Masalah super thanks, masalah sawer menyawer, tadi sampai mana? Jangan ada lagi yang nyawer-nyawer ya. Nggak enak saya. Nggak enak. Ngapain lagi ngingatin masalah sawer, nanti teman-teman yang nyawer lagi, nggak enak juga, kibin-kibin kepanasan ya. Topi lu berapa juta bang? 15.000 nih kayaknya harganya, tapi yang dilihat bukan harga topinya tapi pemberian nih. Salam buat yang ngasih topi ini yang dari Jawa Barat ya. Dan laki-laki yang ngasihnya bukan perempuan ya. Mana mungkin perempuan yang ngasih topi ini, laki-laki ya ikhwan, beneran. Ini pun jadi masalah kemarin. Soalnya ada yang nanya ke gua, ini yang ngasih perempuan ya, perempuan yang mana lagi? Pokoknya yang ngasih ini laki-laki, bukan perempuan. Itu topi baru. Dari mana? Ya belilah, mana bukti pembelian? Nggak ada. Terus siapa yang ngasih? Temen. Laki apa perempuan?
laki-laki. Tuh orangnya ngasih tuh. Tuh, gua nggak bisa sebutin nama. Dia kan waktu ngasihnya jangan bilang-bilang ya. Hamba Allah yang ngasih. Ya udah, hamba Allah, laki-laki tapi. Apalagi nih, kalah jauh mainnya sama Habib Bahar. Kesehariannya cuman di depan kamera, background hitam. Oh iya, jelas lah, jauh lah si Bahar. Betul itu. Keseharian gua cuman di depan ini. Karena gua live itu dari pagi sampai pagi lagi. Jadi gua cuma di depan ini aja. Kalau si Bahar kan enggak. Nah, masuk mall dia ada kameranya. Masuk WC aja ada kameranya si Bahar. Mandi ada yang rekam. Ada budaknya di samping. Nyemplung ke kolam ada kameranya juga. Yang belum ngentot sama bini belum direkam tuh. Gua pingin lihat dong, spill dong. Kalau berak sudah ada, masuk kamar mandi berendam ada videonya. Naik gunung ada. Pokoknya segala aktivitas sampai ngegoreng ikan pun ada videonya. Cuman waktu berduaan, oh ada waktu si Kak Lun nyepong sosis ada juga videonya. Kalian pernah lihat bini gua nyepong sosis? Nggak pernah kan? Karena gua mainnya kurang jauh. Oh, oleh Bahar seminggu sekali umroh dia. Aneh pas di laut kok nggak ada kameranya ya? Ya iya itu yang dipertanyakan ketika anak muridnya tenggelam kok nggak ada kameranya. Nah itu pertanyaan gua. Nah, kemudian waktu naik gunung, pertanyaan gua apakah anak itu jatuh dari ketinggian kemudian ditenggelamkan di laut atau memang tenggelam di laut? Misalnya naik gunung nih, jatuh dia dari ketinggian, kemudian udah mati di situ dibawa ke laut, supaya kesannya tenggelam gitu. Bisa jadi begitu. Nah, indikasinya seperti itu. Kenapa waktu itu nggak ada kameranya gitu ya? Biasa di Indonesia itu, kalau sudah ada peristiwa CCTV-nya pada mati. Kalau sudah ada peristiwa penting, kameranya mati gitu. Kalau yang nggak penting, nyala kameranya. Gitu ya, kawan. Lucu sendiri gua ketawa ya. Terindikasi nih ya, terindikasi. Biasanya apa-apa ada kameranya, tiba-tiba nggak ada kameranya, sedih sekali saya, turut berduka cita. Mana budak tadi yang komen, lah ngapain disawer lagi, siapa nih yang nyawer nih, berani-beraninya nyawer saya. Faisal Abin, lah ngapain Bang Faisal nyawer saya, lagi dong. Minum, makan, duduk, jalan, mandi, baca kitab, kebalik, kebal pun semua Bang Muhammad Ridho direkam. Giliran muridnya tenggelam nggak direkam ya? Ya 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 ya. Buset deh, kenapa itu? Muka gile lu ye? Ada apa ini? Hah? Ya 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 ya. Jadi itu kalau menurut Kibin-Kibin gini, kalau kita mau live, mau bikin video harus di tempat terbuka, di mall-mall, nggak harus. Banyak YouTuber itu cuma nengkreng di depan background. Lu kagak paham ya? Ntar kalau gua nunjukin keseharian gua, lu bilang gua pamer, lu bilang wah TJ lebih luar biasa daripada si Bahar, kan gua nggak mau menyaingi mereka. Kan apalagi gue sepil bini gue, takut mereka kalah saing nanti. Gue nggak iri kalau ngelihat mereka pamer, tapi kalau gue udah pamer pasti ada yang iri, marah. Sekarang banyak yang niru gue, coba kalian lihat si Aldo aja, lihat topi gue, dia beli topi kayak gini. Gue malas sebenarnya ditiru-tiru sama orang. Kalau si Bahar kan suka, nanti dibayar royalti kan, udah niru rambut kuning dibayar royalti. Niru-niru aneh nih pakai kopiah begini, harus beli dari aneh, kalau nggak beli dari penjualan aneh nanti ya itu palsu gitu. Gitu. Si Aldo sekarang pakai kopiah koboi juga, topi koboi juga, lihat gua pakai topi koboi. Kemudian narasinya juga niru-niru gua.
Sampai itu si Ranggas pun niru. Nggak apa-apa kalau itu, nggak apa-apa. Berarti ada daya tarik sendiri. Coba lihat si Ranggas ngomong, ya, iya, betul, betul, betul nggak? Betul, jawab sendiri. Coba lihat kalian ngomongan mereka. Ya, iya, itu kan cara TJ ngomong, cara TJ bernarasi. Kenapa saya pakai kata-kata itu dulu untuk memberikan sugesti? Kalau kamu ngomong nanya sama orang, betul tidak? Betul kan? Betul. Ah, itu artinya kamu sedang disugesti sama orang. TJ ditunggu sama Babe Aldo live. Dia, gue kasih tahu sama ente bro. Dia live kalau gue lagi nggak bisa, misalnya mau maghrib, kepepet gitu dia live. Gue tunggu nih di telepon sama TJ nih. Habis itu pas gue lihat, udah hilang orangnya. Kemudian channel gua diblokir sama dia. Nah, biar kelihatan maco gitu ngelawan TJ. Katanya najis. Orang bolak-balik kayak gitu tidak konsisten. Najis gue. Ngomong sama TJ, nyebutin nama dia di channel gue. Najis gue bahas dia di konten gue. Nah, tiba-tiba bahas. Terus nanya kenapa TJ nggak naik. Berarti pengecut dia cuma berada di sosmed doang. Yang berani naik telepon gue nih. Pas gue mau telepon udah nggak live lagi dia. Nggak berani nelpon nih. Telegram gue. Ya sudahlah teman-teman. Apalagi mau ditunggu. Ini saweran udah ada 588.000. Apalagi mau ditunggu. Kibin-kibin kepanasan. Sebelum ada saweran, kibin-kibin nggak komen. Begitu saweran udah ada, kibin-kibin pada bermunculan. Itu tandanya kepanasan. Kalau kalian pingin bikin kibin kepanasan, sawer banyak-banyak. Jangan banyak-banyak juga, meninggal kibin. Komen mereka paling begini, TJ curut. Nggak usah lu aja, lu suruh sama gua aja gua ngomong. TJ curut, TJ bajingan, TJ bangsa. TJ kagak punya ilmu, TJ fasik, TJ orang goblok, TJ orang bodoh. Udah gua wakilin sendiri. TJ bukan siapa-siapa, nggak ada pengikutnya, nggak pernah ceramah, nggak pernah nipu orang, nggak pernah dawir. Nggak usah lu, gua sendiri bisa. Yang lain yang sifatnya ilmu biar menambah kita menjadi baik, gitu. Ngapain sih TJ seperti itu? Bukankah kita sesama muslim harus saling menghargai, menghormati? Namanya juga walaupun penipu, walaupun muslim, walaupun dia bersorban, kalau penipu ya penipu aja. Kira-kira kalau kalian nemu ada seorang muslim masuk ke rumah kita, masuk ke rumah kalian, perkosa bini kalian, tidurin anak kalian, rampok barang kalian, kira-kira marah enggak? Enggak, sesama muslim. TJ gila, TJ bangsa, TJ PKI, TJ Wahabi, TJ kagak punya ilmu, TJ fasik. Apalagi biar kuwakilin. Biar nggak capek ngetik, gua tinggal ngomong aja. TJ dukun cabul, apalagi? TJ anak lonte, apalagi? Apalagi? Biar gua wakili. Biar gua bully itu si TJ. Lu pikir ngaruh gua? Ngaruh, sakit hati enggak. Malah kalau enggak ngaruh enggak mungkin gua bantu kalian. Ada lagi? Hah? Ada lagi? TJ kagak punya akhlak, TJ pembenci habaib, apalagi? TJ botak, TJ nangis-nangis di penjara, apalagi? Biar gua bantu. Apalagi? TJ akan masuk neraka. TJ matinya su'ul khatimah karena membenci Habib. Apalagi? Nggak ada kan orang lain seperti gua, kagak ada. Mewakili kibin-kibin biar nggak kecapean nulis. TJ cakep itu fitnah. Gua nggak mau itu fitnah TJ, nggak mau gua. TJ cakep itu fitnah. TJ kualat. Apalagi? Sherlock dong. Buronan umat Islam. Udah cukup ya. Udah puas belum? Kalau ada gua tambahin lagi. PKI udah TJ PKI.
pedagang kopi Indonesia, TIJ Sundel Aceh, TIJ Pocong Aceh, TIJ Calon Pocong, TIJ Bencong, TIJ Banci, TIJ Bibir Merah, Kaya Banci, udah, apalagi? TIJ Buronan Umat Islam, TIJ Musuh Umat Islam, apalagi? TIJ Pecinta Bini Sendiri, bukan bini tetangga. Kalau bini ya bini tetangga bisa jadi, ini bini sendiri. TIJ Banyak Gaya, TIJ Miskin, TIJ Blangsak, muka tua, jelek, tonggos, muka jerawatan, dekil, kagak pernah kena air wudhu, makin lama makin hitam mukanya, pertanda banyak dosa. TIJ Tampan, ya betul tuh. Kalau ganteng gua kagak, cakep gua kagak, tampan ada manis-manisnya. TIJ Pungo, TIJ Gila, TIJ Orang Bodoh, ODGJ, apalagi? TIJ Musuh FPI, nggak boleh seperti itu, karena FPI belum layak dijadikan musuh. Nah, kayak gitu dijadikan musuh TIJ, memalukan lah gua. TIJ Zuriah Teguh Umar, bukan, gua nggak ada sangkut paut dengan Teguh Umar. TIJ makannya banyak, enggak, gua nggak banyak makannya, makanku yang banyak. Kalau makannya nggak banyak, makanku yang banyak. TIJ anak soleh, gua bukan anak soleh, gua anak Johar. Lu jangan fitnah gue ya, bapak gue itu Johar bukan Soleh. Soleh itu temannya si Aldo yang di Papua itu, Soleh Al-Hamid. Bapak gue bukan Soleh, Johar. Johar Curut, iya, Johar Curut itu bapak gue. Walaupun Curut tetap bapak gue. Apalagi? Gimana nggak Curut dan masuk dalam tanah dia sekarang? Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya ya. Bapak lu gimana? Ubi? Ditanam juga dalam tanah enggak? Apalagi? Komen dak. Gibin, komen. TIJ Saudara Arya nggak bisa itu. Dia kan sudah punya buku dari Robito, sudah ada Habib Arya bin Yahya. Karena dekat sama bin Yahya yang itu dikasih semua. Pokoknya dulu banyak ditawarin jadi Habib sama dia, sama wali ronson kuburan. Banyak lapor ke gua kayak gitu. Dulu gua juga ditawarin jadi Habib katanya. Nah, berarti gua prediksi si Arya juga jadi Habib sekarang. Nggak mau gua ngaku-ngaku saudara Habib. Ntar gua dipersekusi, dibilang gua ngaku-ngaku Habib palsu. Gimana bisa gua ngaku-ngaku saudara mereka sedangkan gua tidak punya buku legal dari Robito yang legal sekali, yang lebih sahih di antara yang paling sahih. Ada lagi? Mana? Kita kalau ngebully kayak gitu nih Gibin, gua kasih tahu ya, itu anak kecil, nggak ngaruh untuk kita yang sudah dewasa dan berpemikiran dewasa. Kalau gua bilang si Bahar banci, si Bahar tolol, si Bahar goblok, dia sakit hati. Kalau gua kagak. Itu anak kecil. Kalau ngambek, kamu babi, kamu anjing, kamu jelek, kamu nggak mandi, itu anak kecil. Kamu anak kecil itu ngomong itu, nggak ngaruh bagi kami. Ya. Tapi kalau TIJ ngebully, contoh TIJ cara ngebully Habib nih ya. Habib Rizik nginggik, Habib Rizik idola nengengen, sakit sekali tuh. Padahal kan gua nggak ngehina, nggak menjatuhkan di situ, cuman gua ulang-ulang aja. Habib Rizik nginggik, Habib Rizik guru nengengen, guru nengengen, Habib Rizik idola NU, idola NU. Sakit itu, profesional. Ada lonte saudara ngomongin Habib, ditangkap polisi saudara. Itu profesional gitu. Kita ngulang aja kalimat mereka. Makanya gue kagak pernah kalau misalnya kalimat untuk mencaci maki mereka, nggak pernah.
Gua ngulang aja kata-kata mereka. Anjing, babi. Nah, gitu. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kenapa marah ketika TJ ngomong seperti itu? Karena mereka sendiri nggak percaya dengan omongan mereka sendiri. Kalau yang diomongin itu bisa dijadikan contoh ketika diulang oleh orang lain, kenapa marah? Hah? Kenapa marah? Tes DNA sudah ada. Dengan adanya rambut bisa diperiksa ya ikhwan. Bisa diperiksa walaupun tes DNA ini tidak bisa digunakan untuk mengisbat nasab. Sudah ada. Jajarkan kitab-kitabnya supaya bisa diverifikasi. Saudara. Jadi jangan ngaku-ngaku doang. Kalau enggak Robito bagaimana bisa mengeluarkan buku nasab, saudara? Bisa tes DNA ya ikhwan. Jadi kalau Habib palsu itu bisa diketahui. Nanti DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, saudara. Jadi untuk bab ini sudah saudara ya. Kenapa marah? Kalau itu benar. Bukankah ketika statement yang dikeluarkan oleh imam kita, oleh guru kita, oleh ulama kita, kita ulang itu merupakan hal yang baik. Makanya kalau ngaku-ngaku ulama, berilah contoh yang baik. Kalau diulang nggak jadi taek. Banyak orang yang niru, misalnya ada stand up komedi atau artis niruin Kiai Haji Zainul MZ. Marah Kiai Haji Zainul MZ. Malah dapat duit. Contoh siapa? Kiwil dulu masih ingat, pelawak. Nggak marah, kenapa? Karena bagus. Kemudian yang nirunin AA Gim itu. Dapat duit, tenar. Tapi kalau nirunin Rizik kenapa jadi citra nggak bagus? Itu patut dipertanyakan ya ikhwan. Nirunin AA Gim nggak marah. Nirunin Kiai Haji Zainuddin MZ nggak ada yang marah. Nirunin Jokowi nggak ada yang marah. Bahkan niruin Soeharto nggak ada yang marah. Niruin Bung Karno nggak ada yang marah. Niruin Bung Tomo nggak ada yang marah. Tapi kenapa ketika kita niruin Rizik pada marah? Karena nggak bener. Karena nggak bener. Dia sendiri di situ menunjukkan bahwa itu nggak bener. Terjadi penolakan secara tidak langsung. Ada lonte saudara ngomongin Habib. Lonte ngomongin Habib. Kacau. Pusing. Kenapa marah? Nah, seharusnya senang dong. Seorang tokoh, seorang yang terkenal ditiru sama orang. Berarti bagus dong. Kenapa marah? Karena yang ditiru sesuatu yang tidak baik, ikhwan. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik yang pernah diucapkan oleh seseorang, maka sama halnya dengan membuka aibnya, menunjukkan kelemahannya. Makanya tunjukkan sesuatu yang berilmu. Jidat lu bau menyan, tesis kandang kebo, persis kayak hewan kebo. Begitu saudara. Mulai kapan orang-orang meniru ulama itu jadi dimarahi? Mulai kapan? Ente dan kroco-kroco ente kenapa marah ditiru? Mulai kapan? Karena nggak bener. Coba kalau yang bener ditiru. Saudara, Habib itu Habib. Wajib dimuliakan. Kalau ente punya uang, kasih banyak-banyak. Nah itu bagus. Sumbanglah sebanyak-banyaknya kepada Habib. Cintailah Habib. Jangan benci kepada Habib. Kalau ente benci kepada Habib, ente komunis. Nah itu cakep.
Sanjunglah Habib, pujilah Habib, kasih duit ke Habib. Kalau mau nyumbang ke Habib. Nah, itu baik. Nah, Masya Allah, ini saudara dari ibu, ini ahwal, ini muhibbin, ini pecinta kita. Insya Allah masuk surga, saudara. Semakin banyak dana yang masuk ke kas kita, semakin gampang mereka masuk surga, ya ikhwan. 588 yang masuk kas malam ini. Potong pajak, potong hak YouTube, habis. Tinggal sekian. Oh, nggak apa-apa ya ikhwan, ikhlas. Begitu, saudara. 3 jam saya pegel ini kursi. Bukan pantat saya yang pegel, kursi ya ikhwan. Sudah dulu ya. Uang pun sudah ada, yang nonton pun banyak. Mudah-mudahan ya ikhwan. Bulan ini TIJ gajian dari YouTube yang baru ini ya ikhwan. Ada AdSense-nya, ada iklannya tidak? Ada iklannya tidak? Sudah ada. Antum tadi masuk live ini nonton live. Ada iklannya tidak? Ada, saudara. Dengan adanya iklan, bulan depan TIJ gajian, saudara. Gajian. Dengan adanya iklan, dapat cuan, saudara. Senang tidak? Ikhlas tidak? Ikhlas, saudara. Ada orang, saudara, ngaku-ngaku pejuang, saudara. Bela Filistin, saudara. Ajak boikot Israel, saudara. Dianya sendiri pakai produk Israel, saudara. Ngendos produk Israel, saudara. Itu adalah orang yang munafik, saudara. Ada orang, saudara, bilang si Muslim At-Tahiri ulama Aceh, saudara. Mulai kapan? Mulai kapan Muslim At-Tahiri ini sebagai ulama Aceh? Mulai kapan? Yang ngakui siapa? Ilmunya sejauh mana? Kitab karangan dia apa? Sehingga dia layak disebut ulama. Kelakuannya gimana? Kejujurannya gimana? Akhlaknya gimana? Jangan begitu, saudara. Jangan begitu. Kita harus tunjukkan kepada umat, saudara, yang mana sampah, yang mana berkah. Jangan sampai sampah pun kau bilang berkah. Yang dikasih sampah, yang dianggap berkah. Bahaya, saudara, bahaya. Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan? Mudah-mudahan Taufik dapat hidayah, dapat ridha dan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.